Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil eh, diskusi kami yang berjudul hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratori kardiorespiratori unggas dengan asites. Sebelumnya izin memperkenalkan para anggota-anggota saya. Ada Selina, ada Vian, Monica, Yohanes, Valda, dan saya sendiri, Faiz Rizky, sebagai moderator. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, sistem-sistem fisiologi yang berperan dalam pertumbuhan ayam. Sistemnya itu ada 6: pencernaan, endokrin, syaraf, muskuloskeletal, sistem termoregulasi, dan sistem imun. Dalam sistem pencernaan, pakan itu diolah menjadi nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan tubuh. Sistem endokrin mengatur pelepasan hormon pertumbuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti suhu dan pencahayaan. Sistem syaraf mengatur respon terhadap cahaya dan lingkungan yang dapat meningkatkan efisiensi pakan dan aktivitas harian. Sistem muskuloskeletal, pertumbuhan tulang yang optimal dapat mendukung perkembangan otot dan peningkatan bobot. Sistem termoregulasi menjaga suhu tubuh tetap stabil karena penting bagi metabolisme dan pertumbuhan. Sistem imun melindungi dari penyakit yang menghambat pertumbuhan. Selanjutnya ada perbedaan pertumbuhan antara ayam broiler dan ayam petelur. Nah, aspek yang pertama itu ada tujuan pemeliharaan sendiri. Untuk ayam broiler itu sendiri itu dipelihara untuk memproduksi daging, sedangkan ayam petelur sendiri untuk menghasilkan telur. Nah, selanjutnya laju pertumbuhan pada ayam broiler itu sangat cepat. Dalam waktu 5 sampai 6 minggu itu bisa lebih dari 2 kilogram. Sedangkan pada ayam petelur itu lambat, fokus pada fungsi reproduksi. Nah, selanjutnya umur produksi pada ayam broiler itu panennya itu di usia 5 sampai 6 minggu yang tergolong itu cepat. Nah, sedangkan ayam petelur sendiri itu mulai bertelur pada usia 18 sampai 20 mingguan. Nah, selanjutnya efisiensi pakan. Nah, ayam broiler sendiri untuk menghasilkan 1 kilogram daging itu memerlukan 1,5 sampai 1,8 kilogram pakan. Nah, sedangkan ayam petelur itu efisiensi pakan untuk produksi telur. Selanjutnya kebutuhan nutrisi. Nah, ayam broiler sendiri membutuhkan pakan yang tinggi protein dan energi, sedangkan ayam petelur itu membutuhkan pakan yang tinggi kalsium untuk pertumbuhan sangkangnya. Oke, untuk faktor tingginya kejadian asites pada ayam boiler. Satu, pertumbuhan cepat, yaitu tubuh tumbuh cepat, organ jantung dan paru tidak berkembang seimbang. Eh, Lalu hipoksia, gagal jantung kanan, terakhir asites. Yang kedua, faktor genetik. Strain tertentu lebih rentan, jantung dan paru kecil atau tidak efisien. Yang ketiga, manajemen pakan. Pakan ad libitum, pertumbuhan terlalu cepat. Keempat, lingkungan buruk, ventilasi jelek, suhu dingin, stres, konsumsi pakan naik, kerja jantung meningkat. Kelima, infeksi pernapasan, ND, IB, dan bakteri E. coli merusak paru lalu memperparah hipoksia. 6. Ketinggian lokasi, dataran tinggi, oksigen rendah, resiko hipoksia meningkat. Oke, masuk ke interaksi sistem respirasi dan sirkulasi dengan asites, di mana pada umumnya pertumbuhan ayam broiler itu berlangsung sangat cepat, sehingga kebutuhan oksigennya itu meningkat untuk memenuhi kebutuhan proses metabolisme. Namun, kapasitas paru-paru ayam yang terbatas itu menyebabkan terjadinya hipoksia,
dan menyebabkan jantung khususnya pada ventrikel kanan itu akan bekerja lebih keras, di mana beban dari kerja yang meningkat akan menyebabkan terjadinya hipertrofi dan gagal jantung kanan. Kemudian tekanan vena meningkat dan cairan keluar ke rongga perut atau yang kita kenal dengan kondisi asites. Selanjutnya kesimpulan, pertumbuhan ayam bergantung pada kerja sistem fisiologi seperti pencernaan, endokrin, saraf, muskuloskeletal, termoregulasi, dan imun. Ayam broiler dapat bertelur memiliki pola pertumbuhan berbeda karena tujuan pemeliharaan dan genetik yang berbeda. Pada ayam broiler, pertumbuhan cepat yang tidak diimologi perkembangan jantung dan paru-paru dapat menyebabkan asites, hipoksia akibat sistem respirasi yang terbatas membuat jantung kanan bekerja berlebih hingga terjadi gagal jantung dan penumpukan cairan di rongga perut. Faktor lingkungan seperti ventilasi buruk, suhu dingin, infeksi, pernafasan, serta ketinggian lokasi. Juga Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok D. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan. 2 pertanyaan ya berarti. Silakan untuk kelompok E bisa bertanya. Baik, permisi Mas, saya mau bertanya. Oh ya, buat bisa ditulis notulensi ya. Gimana sudah langsung? Biar apa lah? Gimana Mas? Sudah siap belum? Siap. Oke, pertanyaannya kan tadi dijelaskan tentang pertumbuhan yang cepat tentang ayam broiler ya. Pertanyaannya itu mengapa pertumbuhan cepat pada ayam broiler dapat menyebabkan asites, itu bagaimana ya Mas? Kan tadi terangkan asites juga, itu mengapa pertumbuhan cepat pada ayam broiler dapat menyebabkan asites? Terima kasih Mas. Oke, terima kasih buat pertanyaannya dari Mas Agung. Silakan untuk selanjutnya bisa tanya lagi. Biar ditampung dulu, nanti jadi terakhir baru dijawab. Silakan satu pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Mas. Oke. Ya, silakan Mas Iqbal. Kan tadi kan ada yang asites gitu ya. Kan asites kan penumpukan cairan kan ya yang berlebihan di dalam rongga ayam kan ya. Nah, pertanyaan, bagaimana suhu lingkungan yang terlalu dingin itu dapat memicu terjadinya asites pada ayam? Itu bagaimana? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Iqbal.
Baik, silakan bagi yang bertugas menjawab, dipersilahkan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mas Iqbal tentang pengaruh suhu lingkungan yang terlalu dingin terhadap munculnya asites pada ayam. Jadi kan tadi sudah disebutkan bahwa asites itu penumpukan cairan pada rongga perut. Nah, pengaruh suhu yang terlalu dingin itu saat suhu terlalu dingin maka ayam perlu menjaga suhunya agar tetap stabil. Nah, agar menjaga suhunya tetap stabil itu membutuhkan energi yang lebih. Jadi pakan akan meningkatkan konsumsi pakannya. Nah, dengan konsumsi pakan yang meningkat, maka metabolismenya otomatis juga akan meningkat. Nah, sejalan dengan metabolisme yang meningkat, itu oksigen yang diperlukan juga akan meningkat. Nah, jika organ seperti jantung ini tidak bisa mengimbangi kecepatan metabolismenya dan masih kekurangan oksigen, maka akan terjadi peningkatan tekanan pada vena dan gangguan sistem pernafasan. Nah, jadi pengaruh suhunya ya ayam akan meningkatkan pakan untuk menghangatkan tubuhnya sehingga terjadi tekanan darah pada vena dan menyebabkan asitis itu tadi. Begitu Mas Iqbal. Ya, oke. Terima kasih Mas Okta. Penjelasannya sangat jelas dan memahamkan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Mas Okta. Mungkin untuk pertanyaan yang sebelumnya bisa dijawab. Pertanyaannya, mengapa pertumbuhan cepat pada ayam broiler dapat menyebabkan asites? Mungkin karena tubuhnya tumbuh terlalu cepat, sementara organ jantung dan parunya tidak berkembang seimbang, menyebabkan hipoksia, gagal jantung kanan, dan akhirnya asites. Berarti ya, dan pertumbuhan ayam cepat itu menyebabkan hipoksia, kemudian gagal jantung kanan, dan akhirnya asites ya. Terima kasih, cukup menjawab. Baik, terima kasih atas jawabannya pada Mbak Selina. Selanjutnya mungkin penutupan ya. Saya mewakili kelompok D ingin meminta maaf apabila ada kesalahan perbuatan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.